Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan nilai materi penentuan biaya proses pekerjaan ini dalam proses awal yang dianggotkan saya Rashida Muhammad Najib 24 sampai 1 saya Naima Iwan Malani kami 24 saya Zasya Sedia dari unit 111036. Saya Siti Diana dari 241106. Ya, dalam proses awal ini yang sudah diproses oleh pabrik tetapi sampai akhir periode belum selesai. Proyek masalah dengan berat adalah biaya produksi yang pertama-tama departemen dan satu periode dari biaya utama. Pertama adalah periode sebelumnya yaitu biaya yang melekat pada perhatian dalam proses awal periode. Yang kedua adalah biaya periode sekarang atau dengan biaya yang ditambahkan pada periode selanjutnya. Selanjutnya ada asumsi aliran biaya. Asumsi aliran biaya digunakan untuk menentukan transfer biaya antar departemen atau persediaan barang bukti. Asumsi ini terjadi dari dua metode, yaitu yang pertama metode rata-rata dan yang kedua metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Nah, metode rata-rata ini dalam proses awal dilakukan seolah-olah dilakukan bercampur dalam periode berjalan. Biaya dari periode sebelumnya ditetapkan dengan biaya periode sekarang. Tujuannya untuk memperoleh data rata-rata tersebut yang mewakili seluruh biaya produksi selama periode tersebut. Nah, untuknya biaya unit yaitu biaya persediaan dalam proses awal ditambah biaya selama satu periode dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi satu departemen. Nah, aliran produksi untuk perusahaan yang satu departemen ini meliputi barang, pabrik dan juga barang jadi. Selanjutnya, total satu departemen akan persediaan unit dalam proses awal dan akhir. Contoh soalnya, PT Mutiara mempunyai sebuah pabrik yang menghasilkan satu jenis produk dan hanya mempunyai satu departemen. Produk diproduksi secara terus-menerus. Data produksi PT Mutiara bulan Maret 2010 adalah sebagai berikut. Metode rata-rata. Sedangkan untuk biaya produksi perusahaan bulan Maret tahun 2010 baik dari biaya unit produksi dalam proses persediaan awal dan juga biaya yang ditambahkan selama bulan Maret ini dirinci berdasarkan elemen-elemen biayanya. Adalah pembuatan laporan biaya produksi dengan metode rata-rata. Dengan metode ini, biaya unit dalam proses awal tidak dibedakan dengan biaya yang ditambahkan dalam proses produksi atau yang berikutnya yaitu bulan Maret, namun sama-sama dihubungkan ke unit yang telah selesai dan ditransfer ke persediaan dan jadi ke unit dalam jumlah akhir. Nah, setelah biaya produksi yang pertama, ini adalah data kuantitas dari data PT Mutiara bulan Maret tahun 2010. Ini kita bisa mengetahui bahwa untuk produksi dari ini berasal dari dua sumber yang utama, yaitu 10 unit unit sediaan awal dan 80 unit yang masuk pada proses solar ini. Selanjutnya telah mengalami proses 10 unit dinyatakan sebagai berat selesai dan ditransfer ke persediaan dari 15.000 unit. Hanya ini termasuk dalam unit dalam proses akhir. Yang kedua ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya produksi yang harus dipertanggungjawabkan selama bulan Maret 2020 adalah sebesar
berarti 9 kali sekian yang terdiri dari dua unsur biaya. Yang pertama adalah biaya kesediaan awal Rp177.000 dan biaya yang ditambahkan selama proses bulan Maret yaitu Rp631.880. Dengan pengambilan data ini, setiap unsur biaya harus diikuti berdasarkan elemen-elemen biayanya dan terdiri dari bahan tenaga kerja dan overhead pabrik seperti slide berikut. Yang ini adalah ekvivalen, yaitu kendaraan semua unit ke dalam unit selesai apa sama itu membedakan biaya produksi total. Kalau produksi unit selesai dan unit dalam proses akhir. Untuk menghitung ekvivalen elemen biaya, skalanya adalah yang seperti artikel unit dalam proses awal, kata-kata ini dinyatakan dalam seolah-olah unit tersebut masuk pada proses penyimpanan dan unit selesai dinyatakan 100% tanpa selesai tanpa menentukan tidak selesai yang telah dicapai atau yang atau pada bulan. Sekarang kita akan masuk ke berikut. Kita akan menyebutkan biaya per unit ekvivalen dari masing-masing unit biaya untuk menghitung biaya per unit rata-rata. Kedua unsur elemen biaya ini ditambahkan dan hasilnya dibagi dengan jumlah unit ekvivalen per unsur biaya. Jika biaya per unit ekvivalen ditambahkan, hasilnya adalah biaya per unit untuk satu unit yang sebesar 8,20. Untuk unsur yang terakhir dari laporan biaya produksi adalah pertanggungjawaban biaya. Setelah menghitung biaya per unit ekvivalen untuk setiap elemen biaya informasi tersebut digunakan untuk mengalokasikan total biaya produksi pada bulan Maret 2010 ke dalam unit barang yang sudah selesai ada sebesar 615.000. Caranya adalah 75.000 dikali 8,20. Hasilnya adalah 615. Untuk biaya yang dibebankan ke unit dalam proses akhir dihitung dengan memperhatikan rincian tingkat penyelesaian untuk masing-masing elemen biaya. Hasilnya nanti harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan, yaitu sebesar 708,900. Atau bisa dilihat pada slide berikut. Jurnal dari metode rata-rata ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang ditambahkan pada saat bulan Maret dan juga total biaya yang digunakan untuk memproduksi 75.000 unit barang yang selesai. Selanjutnya adalah metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Unit awal proses dianggap selesai terlebih dahulu sebelum unit baru masuk. Biaya periode sebelumnya dipisahkan dari biaya periode penggalan. Perhitungan dilakukan agar manajemen bisa menilai efisiensi produksi dengan membandingkan biaya unit dari dua periode berbeda. Sama seperti ini pada rata-rata, biaya per unit tetap menghitung berdasarkan unit ekvivalen. Nah, dalam metode MPKP, yang pertama adalah mencari data kuantitas. Dalam metode MPKP, pada hitungan yang sama dengan metode rata-rata, yaitu jumlah unit yang diproses, berasal dari dua sumber, yaitu unit dalam proses persediaan awal dan unit hasil proses bulan yang dihitung, yaitu bulan Maret. Nah, seterusnya, unit ekvivalen dalam metode MPKP, unit setara selesai yang dihasilkan oleh jumlah biaya yang ditambahkan selama bulan Maret untuk perhitungan ekvivalen yang harus diketahui yaitu bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya sudah ada di slide berikut. Yaitu yang pertama, perhitungan unit ekvivalen bahan tenaga kerja overhead unit ditransfer ke pekerjaan barang jadi
bahan yaitu 75.000 unit tenaga kerja, 75.000 unit biaya overhead, 75 unit dalam proses persediaan awal sama dengan 10.000 dikali 100 sama dengan 1.000 unit tenaga kerja, 100 unit dikali 60 dikali 60 sama dengan 6.000 unit. Pada overhead pabrik 10.000 unit dikali 60 sama dengan 6.000 unit. Jumlah ekuivalen MPKP bahan adalah 80.000 unit dan unit pada tenaga kerja yaitu 81.000 unit dan dalam overhead pabrik terdapat 75.000 unit. Selanjutnya biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan di pabrik pada bulan Maret 2010 terjadi atas biaya persediaan barang dalam proses awal dan biaya ditambahkan pada bulan Maret yaitu dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dengan cara dibebankan ke unit produk yang dihasilkan dari 281.880 rupiah dibagi 81 unit sama mendapatkan 3,48 yang dihasilkan dari 281.880 dibagi 81.000 dan biaya overhead pabrik mendapatkan 2,00 yang dihasilkan dari 150.000 unit dibagi 75.000 dan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu 900.000 rupiah dan biaya per unitnya yaitu 7,98. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya mengenai pertanggungjawaban biaya setelah jumlah biaya per unit untuk setiap biaya dihitung jumlah tersebut. Kemudian digunakan untuk mengalokasikan biaya total ke unit produk selesai dan unit produk dalam proses akhir. Dalam MPKP ada dua perhitungan yang dibedakan ke unit produk selesai, yaitu yang pertama biaya unit selesai yang berasal dari unit dalam proses awal dan yang kedua biaya unit selesai yang berasal dari unit masuk proses bulan Maret. Untuk lebih jelasnya seperti slide berikut. Selanjutnya yang terakhir biaya unit dalam proses persediaan akhir yang harus diketahui dan tenaga kerja overhead pabrik dan memperoleh 37.500 dalam jumlah ekuivalennya yaitu 15.000 dikali 100% dikali 2,50 dan tenaga kerja mendapatkan ekuivalen 41.760 dari 15.000 unit dikali 80% dikali 3,48 dan overhead pabrik memperoleh 12.000 yaitu 15.000 dikali 40% dikali 2,00. Jadi laporan biaya produksi bulan Maret 2010 PT Mutiara dengan metode MPKP mendapatkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu 708.900.000. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Nama saya Mevri Izamanadula dengan NIM 2411 Pertanyaan saya, apa resiko yang mungkin timbul jika perusahaan salah dalam menilai biaya atau jumlah unit dalam proses awal? Jelaskan dampaknya terhadap laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Rina Mutia dengan NIM 2411028. Saya bisa minta bantuannya untuk dibukakan slide MPKP tadi. Untuk MPKP itu kita biasanya menyebut dengan istilah FIFO, first in, first out. Apakah betul?
Pertanyaannya, bagaimana pengaruh penggunaan metode FIFO terhadap total biaya produksi dan biaya per unit dibandingkan metode rata-rata pertimbangan, serta berikan kesimpulan perbandingannya. Terima kasih. Karena saya bisa berganti dengan Bapak 11.015 mengisi ditanya, mengapa dalam sistem biaya proses perlu diperhitungkan tingkat penyelesaian dari persediaan dalam proses awal? Perkenalkan, nama saya Nabila Naila Usma dengan NIM 2411021. Pertanyaannya, jelaskan mengapa perlakuan asumsi aliran biaya MPKT apabila terdapat persediaan barang dalam proses awal, serta apa yang akan terjadi jika asumsi tersebut tidak digunakan. Saya Jessica Ajeng dengan NIM 2415057. Bagian mana yang paling sulit dalam menghitung biaya unit dalam proses awal seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead pabrik, dan mengapa bagian tersebut dianggap paling sulit? Aku ingin bertanya, menurut kalian apakah metode MPKP lebih adil dalam menentukan biaya produksi yang sebenarnya? Jelaskan alasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mutia. Untuk pertanyaannya, bagaimana pengaruh penggunaan metode FIFO terhadap total biaya produksi dan biaya per unit dibandingkan metode rata-rata tertimbang, serta berikan kesimpulan perbandingannya. Nah, untuk perbandingannya yaitu jika harga bahan baku atau biaya produksi meningkat, maka dalam metode FIFO akan menghasilkan biaya per unit lebih rendah karena menggunakan biaya lama yang lebih murah. Dalam metode rata-rata tertimbang menghasilkan biaya per unit sedikit lebih tinggi karena biaya lama dan baru dicampur. Akibatnya laba bersih dalam FIFO akan menjadi lebih besar dibandingkan metode rata-rata. Jika harga bahan baku menurun atau deflasi, metode FIFO menghasilkan biaya per unit lebih tinggi karena menggunakan biaya lama yang lebih mahal. Dalam metode rata-rata tertimbang, memberikan biaya lebih rendah karena pengaruh rata-rata dalam biaya lama dari biaya lama dan baru. Dalam kondisi ini, laba FIFO akan menjadi lebih kecil dibandingkan metode rata-rata. Nah, dapat kita simpulkan dari perbandingan rata-rata dan metode FIFO. Nah, metode FIFO lebih mencerminkan biaya saat ini pada laporan keuangan dan menghasilkan laba yang lebih besar saat harga naik. Dalam rata-rata tertimbang lebih stabil karena menggabungkan biaya lama dan baru sehingga fluktuasi biaya tidak terlalu besar. Apakah jelaskan? Tidak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diska. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam sistem biaya proses perlu diperhitungkan tingkat penyelesaian dari persediaan dalam proses awal? Jawabannya adalah, dalam sistem biaya proses, tingkat penyelesaian dari persediaan dalam proses awal perlu diperhitungkan karena beberapa alasan. Pertama, biaya yang telah dikeluarkan. Persediaan dalam proses awal telah menyerap biaya produksi yang telah dikeluarkan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dihitung tingkat penyelesaian untuk menentukan biaya yang telah dikeluarkan dan biaya yang masih harus dikeluarkan. Yang kedua, pengalokasian biaya. Dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian, biaya produksi dapat dialokasikan secara akurat ke produk yang telah selesai dan produk yang masih dalam proses. Yang ketiga, penentuan harga pokok produksi. Tingkat penyelesaian mempengaruhi penentuan harga pokok produk, yaitu HPP, produk yang dihasilkan dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian. HPP dapat dihitung secara akurat. Dengan demikian, memperhitungkan tingkat penyelesaian dari persediaan dalam proses awal sangat penting untuk memastikan akurasi perhitungan biaya produksi dan penentuan harga pokok produksi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Pertanyaannya adalah,
Bagian mana yang paling sulit dalam menghitung biaya unit dalam proses awal, bahan baku, tenaga kerja, atau overhead pabrik? Mengapa bagian tersebut dianggap paling sulit? Jawabannya adalah bagian yang paling sulit dalam menghitung biaya unit dalam proses awal adalah biaya overhead pabrik. Berikut beberapa alasan mengapa biaya overhead pabrik dianggap paling sulit. Pertama, sifat biaya tidak langsung. Kedua, kompleksitas perhitungan. Ketiga, kesulitan dalam menentukan dasar alokasi. Keempat, pengarahan terhadap akurasi perhitungan biaya. Dengan demikian, biaya overhead pabrik dianggap sebagai bagian yang paling sulit dalam menghitung biaya unit dalam proses awal karena kompleksitas perhitungan dan kesulitan dalam penentuan dasar alokasi yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Iza. Pertanyaannya, apa risiko yang mungkin timbul jika perusahaan salah dalam menilai biaya atau jumlah unit dalam proses awal? Jelaskan dampaknya terhadap laporan keuangan. Jawabannya adalah, jika perusahaan salah dalam menilai biaya atau jumlah unit dalam proses awal, maka akan timbul resiko kesalahan dalam penentuan harga pokok produksi atau HPP dan penilaian persediaan. Kesalahan ini bisa berupa pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja atau overhead yang tidak sesuai maupun jumlah unit yang tidak akurat. Dampaknya terhadap laporan keuangan sangat signifikan jika biaya atau jumlah unit dalam proses awal terlalu tinggi, maka nilai persediaan produk dalam proses dan HPP akan berkurang. Akibatnya, laba bersih menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Sebaliknya, jika biaya atau jumlah unit terlalu rendah, maka HPP menjadi terlalu kecil, sehingga laba bersih tampak berkisar secara tidak realistis. Selain itu, kesalahan tersebut dapat menimbulkan ketidakandalan dalam laporan keuangan karena total aset dan laba tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini bisa menyebabkan keputusan manajemen, investor atau kreditur menjadi keliru, serta berpotensi menimbulkan masalah dalam proses audit dan pengaturan terhadap standar akuntansi. Salah ada tambahan? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Jelaskan mengapa diperlukan asumsi aliran biaya NTKP apabila terdapat persediaan barang dalam proses awal, serta apa yang akan terjadi jika asumsi tersebut tidak digunakan. Menurut kita, diperlukan asumsi NTKP jika ada proses persediaan barang dalam proses BDP atau awal agar dapat memisahkan biaya dan juga dapat menghitung harga pokok produk yang selesai berdasarkan biaya paling terkini. Jika NTKP tidak digunakan, biaya lama tentu akan mencapai. Kita menghasilkan harga pokok rata-rata yang tidak akurat untuk mengukur biaya prioritas. Apakah ada salah? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Avinda. Menurut kalian, apakah metode NTKP lebih adil dalam mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya? Jelaskan alasannya. Ya, metode NTKP dianggap lebih adil dalam mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya dengan beberapa alasan, yaitu memisahkan biaya periode, yang kedua evaluasi kinerja, yang ketiga aliran fisik logis. Sebaliknya, jika metode rata-rata tertimbang mencampur semua biaya lama dan baru menjadi satu, sehingga biaya per unitnya menjadi tidak aktual dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian proyek saat ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sangat kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.